Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya di channel Sahabat Bunda Zalfa. Ketemu lagi ya sahabat Bunda Zalfa di channel aku. Kali ini saya tidak ngerajut lagi. Ini saya mau berbagi ilmu ya sahabat Bunda Zalfa. Ilmu herbal yang ini sangat penting sekali, makanya saya sebarin karena ini menurut saya sangat bermanfaat sekali sahabat Bunda Zalfa. Di sini saya mau berbagi cerita. Pada awal bulan April atau akhir bulan Maret kemarin, anak saya terkena penyakit kolitis sahabat Bunda Zalfa. Yang mana kolitis itu adalah peradangan usus. Nah, bisa usus besar yang menyebar bisa usus kecil yang menyebar ke usus besar sahabat Bunda Zalfa. Nah, waktu itu kejadiannya anak saya itu pupnya itu mengeluarkan darah yang masih tercampur dengan kotoran sahabat Bunda Zalfa. Nah, selanjutnya tak kira itu anak kan umur 2,5 tahun aktif-aktifnya bermain, dikira itu jatuh, kata orang-orang zaman dahulu itu jatuh. Nah, setelah saya pijitin ternyata masih tetap ngeluarin darah. Nah, waktu itu kan saya masih kerja, jadi saya nggak terlalu fokus sama anak saya, jadi pegang sama ibu saya, diasuh. Saya kan kerja sahabat Bunda Zalfa. Nah, setelah itu kok setiap hari kok tambah parah, keluar pupnya itu hampir kayak mencret. Maaf ya kalau saya ngomongnya kotor, ini hanya ilmu yang ingin saya berikan kepada sahabat Bunda Zalfa yang menyaksikan. Nah, itu mencret sahabat Bunda Zalfa. Setiap pup itu mengeluarkan darah, setiap pup mengeluarkan darah. Itu kan saya panik, sampai anak saya itu kecil, kurus, kehabisan cairan kan, sama mengeluarkan darah juga. Nah, hingga saya waktu itu tidak langsung ke rumah sakit, tapi saya ke puskesmas terdahulu, ke bidan-bidan terdahulu. Itu semua bidan saya obatin ke semua bidan yang terdekat dari rumah saya. Kemudian saya ke puskesmas dengan ganti-ganti puskesmas. Terdekat rumah saya itu sudah 5 puskesmas yang pernah saya kunjungin, hingga akhirnya saya ke terapi. Kayaknya dipijet, sini suruh ke sana, saya ke sana, suruh ke sana, saya ke sana, tapi tetap beraknya itu tetap mengeluarkan darah. Hingga saya putuskan untuk resign dari pekerjaan dan fokus ngobatin anak saya. Saya waktu itu sudah terakhir langsung di bulan Juni, tanggal berapa ya, tanggal 9 saya resign, 9, 10, di hari Seninnya tanggal 11 saya langsung ke rumah sakit. Saya periksakan anak saya ke rumah sakit, dan disitu saya tahu kalau anak saya terkena penyakit kolitis atau radang usus yang cukup parah. Karena waktu itu beraknya sudah darah dan nanah, itu udah nggak ada kotoran sama sekali, itu murni darah. Dan darahnya itu terkadang darah yang seger, terkadang juga darahnya hitam. Nah, itu udah parah sekali, dan anak saya disuruh operasi waktu itu di rumah sakit daerah saya sahabat Bunda Zalfa. Nah, karena saya berpikir panjang, saya nggak mau anak saya dioperasi. Saya mikir, saya yang ngelahirin sesar aja sakitnya itu ampun-ampun ya, apalagi anak saya yang baru berumur 2,5 tahun. Kalau sesarnya, kalau operasinya nggak sakit, tapi nyeri setelah pasca operasi itu saya khawatir anak saya nggak kuat imunnya di situ. Makanya saya nggak mau operasi, saya mau rawat jalan dulu. Mungkin ada solusi yang lebih baik daripada operasi di daerah rumah sakit terbesar di wilayah saya. Itu sudah semua rumah sakit saya sudah kunjungin, dan itu menyarankan untuk operasi sahabat Bunda Zalfa. Spesialis anak serumah sakit itu yang di daerah kota saya udah saya kunjungin, dan semua rumah sakit menyuruhkan saya untuk kalau bisa operasi. Dan jika anak saya itu dioperasi sahabat Bunda Zalfa, itu pasti dipotong ususnya. Jadi usus yang terkena kolitis ini pasti dipotong. Nah, habis itu disambung lagi. Saya di situ saya nggak mau, saya benar-benar nggak mau. Saya masih ikhtiar untuk mencari obat lain sahabat Bunda Zalfa. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan dokter yang baik. Dia tidak nyaranin untuk operasi, tapi dirujuk. Dia menyaranin saya dirujuk ke Surabaya ke dokter Soetomo ya sahabat Bunda Zalfa. Dan ini saya kasih tunjuk, ini hanya sekedar saya kasih tunjuk saja untuk pembuktian aja kalau ini ada rujukan dari rumah sakit tadi ke rumah sakit
RSUD Dr. Sayutomo Surabaya Kota Surabaya, sahabat Bunda Safa. Karena di kota saya itu nggak bisa atau nggak ada alat untuk agar anak saya nggak dioperasi. Jadi penanganannya itu di sana, katanya dokternya gini, Mbak, nanti kalau di sana penanganannya itu menurut dokter sana itu mengharuskan anak sampean dioperasi, maka mau nggak mau sampean mau ya Bu ya, itu juga demi kesehatan anaknya ibu. Tapi di sana bisa ada alat, kalau saya dengar ada alat yang penyakit kolitis ini sembuh tanpa dioperasi, cuman minim. Kebanyakan yang kalau sudah parah ini kan saya kasih tunjukkan hasil fotonya pupnya anak saya ke dokter itu. Kalau ini udah parah Bu, saya tebak ini juga nanti di sana bakalan dioperasi. Saya tetap nggak mau. Akhirnya ini saya nggak jalan sama sekali. Cuman saya ambil rujukannya, saya nggak berangkat ke Sayutomo, sahabat Bunda Safa. Saya udah pasrah, udah ikhtiar, udah pasrah. Namanya seorang ibu itu pasti ingin anaknya sembuh ya, sahabat Bunda. Kadang kita juga mikir, ya Allah, kalau sakit ini bisa ditukar. Seorang ibu itu adalah orang yang paling rela. Jika ditukar, ibulah yang ingin pertama kali menjadi tameng untuk menyelamatkan anaknya. Ditukar ke ibunya pun seorang ibu itu mau. Waktu itu saya seperti itu. Kalau bisa ketukar ke saya, asalkan anak saya sembuh ya Allah. Saya minta di situ, saya benar-benar minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah, minta pertolongannya. Sudah, saya nggak mau, saya benar-benar nggak mau anak saya yang dioperasi. Saya yakin pasti ada obatnya, saya benar-benar yakin sekali. Dan Allah benar-benar kasih saya jalan, sahabat Bunda Safa. Nah, ini adalah obat herbal yang saya dapatkan dari keyakinan saya. Saya ingat keluarga saya itu, mbah saya itu pembuat jamu, sahabat Bunda Safa. Nah tapi kan udah nggak ada. Tiba-tiba udah lama nggak mimpi mbah, kok tiba-tiba malamnya dia datang ke dalam mimpi saya dan ngasih tahu kalau obatnya anak saya itu ini lidah buaya. Fungsi lidah buaya, sahabat Bunda Safa udah sangat tahu ya, sahabat Bunda Safa. Ini fungsinya adalah untuk peradangan. Anak saya kena kolitis itu adalah radang usus, baik itu usus kecil yang nanti menjalar ke usus besar, karena kolitis itu berakar, insya Allah sepengetahuan saya gitu, kan dokternya juga bilang seperti itu. Nah ini fungsinya untuk ngobatin radang ususnya, sahabat Bunda Safa. Nah ini yang kedua adalah kunyit. Setiap kita membuat yang herbal, kunyit ini pasti ikut, karena kunyit ini memiliki, ini kunyit kuning ya, sahabat Bunda Safa, antibiotik terbaik, sahabat Bunda Safa. Jadi ini bisa dibuat untuk antibiotik yang sangat manjur, dan ini bisa untuk mengatasi segala macam penyakit, terutama demam. Anak saya kalau demam, saya nggak mau kemana-mana, ya saya cukup parutin kunyit, saya cekokin gitu aja. Alhamdulillah kalau sering 3 hari udah selesai demamnya. Mau demam tinggi, pernah kan demamnya tinggi, kolitis ini juga nanti akan membawa demam. Setelah lemes karena mengeluarkan berak yang bercampur darah, anak saya demam waktu itu, terus kemudian saya kasih ini, itu sembuh. Cuman meskipun saya kasih kunyit, darahnya masih tetap jalan, waktu itu masih tetap ada. Nah kemudian yang ini adalah kunyit putih. Kunyit putih ini bagus untuk mengobati atau membunuh bakteri jahat. Khasiat kunyit putih ini bagus untuk membunuh bakteri jahat, sama dengan daun sirih. Cuman daun sirih itu terlalu bagus ya, sahabat Bunda Safa. Segala sesuatu yang terlalu itu juga kalau dikonsumsi setiap hari juga nggak baik ya, karena bukan hanya bakteri jahat yang dibunuh oleh si daun sirih, tapi bakteri baik juga dibunuhnya. Jadi tidak memandang bulu ya, yang penting membunuh aja kalau daun sirih. Makanya saya nggak pakai daun sirih, saya pakai kunyit. Saya pakai kunyit putih, khasiatnya untuk membunuh bakteri. Dan yang terakhir, bisa dikasih madu. Bisa dikasih madu, karena ini tidak sponsor, jadi madunya bisa terserah ya, sahabat Bunda Safa. Kalau bisa yang asli ya, sahabat Bunda Safa ya, yang real. Saya nggak punya yang asli.
jadi saya kasih contoh ini aja, kalau bisa yang murni ya sahabat Bunda Zalfa. Nah, caranya ini kita kupas, semua ini kita kupas dulu, termasuk ini kita kupas dan diambil dalamnya saja ya sahabat Bunda Zalfa. Dikupas, diambil dalamnya, dikupas dulu sampai selesai, diambil dalamnya. Yuk kita kupas dulu sahabat Bunda Zalfa. Nah, ini udah selesai sahabat Bunda Zalfa. Ini sudah saya bersihin. Kalau lidah buayanya jangan sampai terlalu bersih ya sahabat Bunda Zalfa, karena kulit lidah buaya juga mengandung ada khasiatnya tersendiri sahabat Bunda Zalfa. Jadi nggak terlalu bersih ya, nggak terlalu saya bersihin. Nah, ini kunyit kuning, ini kunyit putih. Nah, seperti ini kira-kira tadi 5 cm sampai 6 cm atau seibu jari segini tadi sahabat. Ini sikat jari telunjuk, kurang lebih seperti ini besarnya. Kunyit putihnya juga kurang lebih seperti jari telunjuk sahabat Bunda. Nah, kita masukin ini semua bahan-bahannya, kita blender ya sahabat Bunda Zalfa. Dan ini adalah air panas, kita blender dengan air panas sahabat Bunda Zalfa. Jadi ininya gak usah direbus, tapi kita blender pakai air panas. Nah, kita blender aja pakai air panas, karena khasiatnya jamu itu lebih besar, gak usah direbus sahabat Bunda Zalfa. Nah, kemudian kita tutup sahabat Bunda Zalfa, kita tutup, kita jus dulu. Itu kita taruh di wadah seperti ini. Untuk Bunda Zalfa terserah ya nanti wadahnya. Nah, sebelum saya kasih ke botol, saya taruh ke situ dulu sahabat Bunda Zalfa. Ini terlalu sering saya buat jamu, jadi memang ini saya buat blender khusus jamu sahabat Bunda Zalfa. Jadi kalau saya mau buat jamu-jamu untuk sakit apa, untuk kesuburan juga saya pakai ini sahabat Bunda Zalfa. Untuk resep yang lama punya anak, insya Allah kalau sering konsumsi jamu dengan aturan yang benar, ada sendiri-sendiri khasiat sahabat Bunda Zalfa. Insya Allah kapan-kapan saya mau bikin yang untuk tutorialnya yang buat jamu untuk kesuburan sahabat Bunda Zalfa. Itu turun temurun dari nenek moyang saya, dan khasiatnya benar-benar manjur. Setiap konsumsi itu asalkan rutin, yakin atas kesembuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sembuh sahabat Bunda Zalfa. Nah, jadi ininya kita buang ya sahabat Bunda Zalfa, ininya dibuang. Kemudian tadi madunya kita aduk di sini sahabat Bunda Zalfa. Ini madunya kita gunting dulu ya. Ini saya tidak disponsorin oleh siapapun, kalian bisa menggunakan madu apapun sahabat Bunda Zalfa. Tidak diuntukkan untuk madu yang saya pegang ya. Semua madu bisa. Kalau bisa yang asli dan murni tanpa campuran apapun. Nah, kita tuangin aja dulu 1 saset ya sahabat Bunda Zalfa untuk ukuran 1 gelas tadi ya. Untuk meterannya atau milimeternya saya nggak tahu, saya cuma ngukurnya pakai gelas sahabat Bunda Zalfa. Nah, kemudian kita aduk dulu sampai madu tadi merata ya sahabat Bunda Zalfa. Ini panas ya, karena tadi saya ngejusnya pakai air panas, jadi nggak usah direbus. Kalau kadang ada juga jamu yang mengharuskan direbus, khasiatnya harus direbus. Ini tidak bisa direbus karena ada lidah buaya sahabat Bunda Zalfa. Lidah buaya itu tidak bisa direbus, hanya bisa untuk dikonsumsi dengan air panas saja tanpa harus direbus ya sahabat Bunda Zalfa. Nanti kalau direbus khasiatnya agak telang. Kalau seperti ini kan masih ada.
Itu saya air panas dispenser ya. Kalau air panas rebusan itu panasnya 100%. Kalau dispenser bisa antara 80% sama 90% panasnya. Jadi enggak panas-panas banget. Kemudian kita taruh ke sini. Kenapa saya taruh ke botol? Karena untuk anak usia 1 tahun ke atas yang kena penyakit kolitis sampai umur 6 tahun, 7 tahun itu sehari minumnya sedikit-sedikit ya. Saya satu botol ini, satu gelas tadi dikonsumsi sama anak saya itu 1 minggu atau 6 hari. Tuh habisnya 1 minggu, antara 1 minggu sama 6 hari habis satu botol gini. Sehari diminum sehari 3 kali, sahabat Bunda Safa, kayak minum obat. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Hasilnya bagus sekali, warnanya juga bagus. Kalau nggak direbus ya, memang dianjurkan untuk tidak direbus. Saya pernah mencoba buat jamu ini untuk anak saya, kemudian saya rebus. Nah itu darahnya masih tetap. Ketika saya nggak direbus, nah itu baru stop, darahnya nggak ada. Malah nya itu bagus, karena seperti nanti warna pup anak kalian yang kena penyakit kolitis itu seperti ini, sahabat Bunda Safa. Nah itu udah darahnya nggak ada, bersih. Sehari diminum, besoknya pup, udah saya lihat nggak ada darahnya. Kadang sehari minumnya 2 kali, kan namanya anak-anak kadang pahit, kita paksain ya, sahabat Bunda Safa ya. Alhamdulillah anak saya itu mau, karena dia tahu dirinya itu sakit. Anak saya ngerti kalau dirinya itu lagi dalam keadaan sakit, jadi setiap saya mimiin jamu ini mau. Nah kalau dipakai sendok itu bisa ganjil ya, sahabat Bunda Safa. Kayak sendok gini, misalnya dituangin gitu, dimimiin ke anaknya, paling sedikit 3 ya, sahabat Bunda Safa, maksimalnya 7 aja diminumin untuk anaknya, pelan-pelan gitu, sahabat Bunda Safa. Nah seperti ini pembuatannya dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini juga bisa dikonsumsi orang dewasa. Kalau orang dewasa itu sehari yang satu botol gini, satu gelas gini tadi airnya itu konsumsi 2 kali ya, sahabat Bunda Safa. Jadi untuk 2 hari 2 kali minum, atau untuk 2 hari minum seperti ini, sahabat Bunda Safa. Nah itu untuk orang dewasa seperti 17 tahun ke atas dan seterusnya. Kalau untuk lansia mau konsumsi seperti ini dikonsumsinya sehari satu botol ini habiskan 3 kali, 3 hari ya, sahabat Bunda Safa ya. Terserah mau sehari minum berapa kali, yang penting untuk 3 hari. 3 hari minum ini harus habis dan buat lagi sampai benar-benar sembuh, sampai benar-benar enggak kumat. Karena ini herbal, jadi herbal itu asalkan rutin pasti sembuh. Karena kalau herbal kan murni ya, nggak langsung bim salabim apakah terabak sembuh, nggak langsung seperti itu. Jadi ada tahapannya gitu. Nanti kalau anak kecil kan kadang ada cocok, kadang ada agak enggak. Ketika konsumsi ini mencret, nggak apa-apa, sahabat Bunda Safa. Anak saya waktu pertama kali konsumsi ini itu mencret. Nah itu saya terusin aja, alhamdulillah langsung nggak mencret lagi dan baik sampai sekarang, sembuh. Hindarin makan coklat. Kolitis itu dulu mbak saya bilang kalau penyakit darah itu ada macam-macam ya, ada yang ambeien, ada yang mejan, bahasa saya Jawanya itu mejan katanya. Kalau bahasa dokter itu kolitis beda sendiri, itu udah radang, itu udah parah dari ambeien dan mejan tadi, itu udah parah, yang udah terlambat penanganannya, itu namanya kolitis, sahabat Bunda Safa. Nah itu beda-beda jamunya, beda-beda pengobatannya. Nah kolitis itu memang belum tahu obatnya apa, sahabat Bunda Safa ya. Jalan solusi terakhir katanya kalau kita ke rumah sakit ya operasi, dipotong ususnya kemudian disambung kembali. Nah seperti itu. Kalau Kak mau ya ikhtiar lewat jamu ini, dikonsumsi terus saja rutin dengan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelantara lewat ini, yang penting kita jangan putus asa, insya Allah sembuh. Diminum aja, dikonsumsi aja, sahabat Bunda Safa, insya Allah sembuh. Dan ini untuk semua radang, tidak untuk kolitis aja ya, sahabat Bunda Safa. Misal punya radang apa yang berhubungan di dalam yang memungkinkan untuk diminum ya diminum, sahabat Bunda Safa. Kalau misalnya tidak nggak diminum, olesin lidah buaya aja nggak apa-apa, cuman ini juga harus diminum. Jadi pengobatannya di luar dan dalam. Misalnya ada radang apa di luar, atau muka yang berjerawat kan pasti radang, atau kena bakar pasti kan itu ada luka bakarnya atau apa, itu kan bisa untuk lidah buaya, sahabat Bunda Safa. Dan alhamdulillah
seperti ini yang saya berikan kepada sahabat Bunda Safa, dan semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi obat untuk kalian yang sedang berjuang melawan penyakit kolitis ya sahabat Bunda Safa. Ini untuk penyakit kolitis atau penyakit mejan bisa, kalau ambeien enggak sahabat Bunda Safa. Ambeien beda lagi. Sekian ini saja yang mau saya share, mau saya bagikan kepada kalian, mau saya sharingin kepada sahabat Bunda Safa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gak ngerti-ngerti kalian komentar ya sahabat Bunda Safa, insya Allah saya jelasin. Kapan-kapan saya akan membuat tutorial yang lain-lain masalah jamu, termasuk jamu kesuburan kandungan sahabat Bunda Safa. Ada jamu kesuburan kandungan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang saya. Ini saya bagi-bagi ilmu, ini ada ilmu, silahkan di share ya sahabat Bunda Safa ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.